Diplomasi Jokowi buat Parlemen Uni Eropa ricuh besar, Ursula didesak mundur. Perpecahan di tubuh Uni Eropa kembali terjadi bahkan semakin parah. Seperti yang kita ketahui bahwa aliansi ini memiliki banyak kontroversi. Bahkan Uni Eropa terlebih dahulu ditinggalkan oleh Inggris, yang diketahui ada salah satu anggota terkuatnya. Uni Eropa juga kerap berkonflik dengan Indonesia terkait urusan bisnis. Uni Eropa terkesan ingin meraup keuntungan untuk golongannya sendiri, dengan memanfaatkan kekuasaannya di WTO kali ini. Bahkan kini manuver yang berbeda kembali dipaparkan oleh Hungaria. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó mengatakan bahwa saat ini pihaknya percaya Kyiv harus segera memulai negosiasi perdamaian dengan Rusia untuk mengakhiri perang. Ini berbeda dengan pandangan negara UE lainnya yang menganggap bahwa kemenangan Ukraina dapat terjadi di medan perang. Posisi Prancis berbeda dari kita, sama seperti posisi hampir semua negara Eropa lainnya. Beberapa negara berharap bahwa mungkin akan ada situasi perang yang lebih baik dari sudut pandang Ukraina dan itu akan membuat suasana negosiasi lebih baik. Kami tidak percaya ini. Kami pikir penderitaan rakyat harus diakhiri sekarang. Pejabat Hungaria telah berulang kali mendesak Moskow dan Kiev untuk segera melakukan gencatan senjata dan memulai negosiasi perdamaian. Pada hari Minggu, Szijjártó mengatakan kepada media lokal bahwa sebagai tetangga Ukraina, negaranya mengalami lonjakan pengungsi. Selain itu, ia juga menyebutkan inflasi yang meroket dikarenakan kenaikan harga barang pasca perang. Diketahui, Hungaria juga mendapatkan suplai energi dan bahan pangan dari Rusia dan Ukraina. Meski begitu, ia juga mencatat bahwa perkembangan terakhir dalam sinyal konflik seperti menandakan bahwa perang akan berlarut-larut. Szijjártó pun menyebut situasi ini sebagai berita terburuk yang dapat kita terima sejak dimulainya perang Ukraina pada Februari tahun 2022. Hungaria telah menentang sanksi yang dijatuhkan Barat terhadap Moskow. Budapest mengeklaim sanksi itu justru telah merusak ekonomi UE. Hungaria juga menentang pengiriman senjata ke Ukraina, dengan memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan eskalasi atau perpanjangan permusuhan. Di sisi lain, Moskow telah berulang kali menyatakan terbuka untuk pembicaraan dengan Kyiv jika mengakui kenyataan di lapangan. Ini termasuk status baru wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia, yang saat ini diperoleh Rusia melalui referendum. Namun, tahun lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani dekret yang melarang pembicaraan dengan kepemimpinan Rusia saat ini. Ia juga menolak untuk mengakui wilayah-wilayah yang telah dikuasai Rusia itu sebagai bagian dari kedaulatan Moskow. Pemimpin sayap kanan Hongaria dan Polandia menolak pernyataan Uni Eropa mengenai migrasi tidak teratur menjelang berakhirnya pertemuan puncak para pemimpin Eropa. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán dan Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menolak pernyataan yang diusulkan untuk dimasukkan dalam dokumen kesimpulan KTT pada hari Jumat. Tindakan tersebut memaksa Presiden Dewan Eropa Charles Michel untuk mengeluarkan pernyataan terpisah atas namanya mengenai kebijakan suaka dan perlindungan perbatasan. Sementara pemimpin Prancis dan Jerman mengatakan proses legislatif mengenai masalah ini akan terus berjalan sesuai rencana. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, yang menjadi tuan rumah KTT di Granada, menyampaikan kekhawatiran mengenai kemunduran tersebut. Yang paling penting adalah apa yang dicapai para menteri dalam negeri kita beberapa pekan lalu dengan perjanjian regulasi krisis, karena itu sangat relevan secara politik, ujarnya. Namun pertemuan tersebut memberikan kesempatan kepada Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, yang menghadapi pemilihan umum akhir pekan ini, dan Viktor Orbán dari Hungaria,